Selamat pagi semua. Oke, hari ini kembali lagi ya di pembelajaran saya di akuntansi ya. Hari ini kita mata pelajarannya akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, saya mengingatkan kepada kalian yang pertama soal absen. Sampai saat ini yang mengikuti kelas saya itu cuma beberapa orang saja ya. Jarang banget, lengkap itu jarang banget. Nggak jarang sih, sama sekali nggak lengkap. Pasti setiap hari ada aja yang itu, yang nggak ngikuti pembelajaran. Saya nggak tahu entah itu alasannya apa. Saya cuma mengingatkan kalian sebisa mungkin kalau absen tolong jangan telat ya. Karena kalau semisal kalian telat, maka linknya nggak bisa dibuka. Misal hari ini kalian pembelajarannya sampai jam 12. Kalian mau buka absen jam 12 lebih 1. Itu otomatis linknya itu udah nggak bisa dibuka. Jadi otomatis hari ini kamu nggak mengikuti pembelajaran saya. Jadi absennya A. Semisal kalau memang kalian nggak bisa mengikuti pembelajaran saya, entah itu sakit atau ada keperluan mendesak, silakan kalian konfirmasi kepada saya. Jadi kan nanti keterangannya kalian itu tidak A. Ada beberapa anak itu sama sekali nggak pernah mengikuti pembelajaran saya. Entah itu nggak tahu saya alasannya apa ya. Itu soal absen. Nanti kalau kalian nggak absen atau jarang masuk kelas, nanti efeknya ke depannya itu loh yang susah. Misal kayak paketan dari sekolah tertunda gitu kan, salah satu kalian jarang hadir di kelas gitu kan. Yang nggak pernah hadir itu satu orang, tapi dampaknya ke semua orang gitu kan, kasihan yang lain ya. Itu soal absen. Terus yang kedua soal tugas. Saya berharap tugasnya ini segera dikumpulkan. Yang merasa tugasnya ini belum dikumpulkan, tolong segera dikumpulkan. Kalau nggak kalian kumpulkan, nanti nilainya dari mana? Kan nggak ada nilai, 0. Terus nanti pas pembuatan nilai saya bingung bikin nilainya gimana. Padahal minimal itu nilainya harus 75. Nggak, kalau di bawah 75 itu D ya, itu keterangannya D. Terus gimana saya? Masa tiba-tiba saya memberikan nilai 75, padahal kalian nggak pernah ngerjain apa-apa, nggak pernah ngumpulin tugas. Kan keenakan. Kasihan yang itu kan, yang sering ngerjain, yang rajin, tapi kan yang rajin gitu kan, kasihan kan, itu kan namanya nggak adil gitu. Jadi kita sama-sama enaknya ya, kalian kalau ngumpulin tugas, saya memberi nilai sewajarnya. Terus kalian juga nggak dikejar-kejar oleh wali kelas, saya juga nggak dikejar-kejar untuk segera menyetorkan nilai, padahal saya juga bingung ini dapat nilai dari mana, anaknya dihubungin aja susah gitu kan. Jadi kita kerjasamanya, kita saling enaknya. Semisal kalian nggak bisa, kalian bisa tanya ke saya batasi bertanya sampai jam 4 sore. Nggak mungkin kan kalian tanya malam-malam jam 9 kalian tanya gitu, itu kan udah di luar jam pembelajaran kita ya, seperti itu. Atau bisa tanya ke temannya, seperti itu. Oke, itu yang perlu saya ingatkan sih. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke materinya ya. Kemarin kita kan sudah belajar tentang dokumen sumber dalam perusahaan manufaktur. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang apa itu perusahaan manufaktur, terus karakteristiknya, terus dokumen apa aja yang ada dalam perusahaan manufaktur. Nah, salah satu dokumen sumber dari manufaktur ini itu adalah bukti kas masuk. Nah, kas masuk ini itu bisa diperoleh dari penjualan tunai, terus dari pelunasan piutang,
dari pendapatan seperti itu. Nah, dalam materi kali ini nanti kita akan belajar tentang pencatatan transaksi jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini itu ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, kita nanti akan belajar satu persatu. Di hari ini kita akan belajar dulu tentang jurnal penerimaan kas. Tadi saya sudah sebutkan penerimaan kas ini berasal dari mana sumbernya, dari pelunasan piutang bisa, dari pendapatan bisa, dari dari penjualan secara tunai juga bisa. Nah, untuk pembuatan jurnal penjualan dalam perusahaan manufaktur ini itu nanti kita bisa menggunakan dua sistem. Yang pertama sistem periodik dan sistem perpetual. Kalau yang sistem periodik ini itu penjualan tidak dicatat dalam akun persediaan barang jadi. Jadi untuk yang pembuatan jurnal periodik ini pembuatan jurnalnya kayak kita membuat jurnal umum biasa. Akunnya kas sama penjualan seperti itu. Terus untuk yang sistem perpetual di sini itu nanti penjualannya dicatat langsung pada persediaan barang jadi. Nah, untuk yang perpetual nanti pembuatan jurnalnya ada dua. Yang pertama kita membuat jurnal umum kayak biasanya. Terus yang kedua nanti kita membuat jurnal persediaan barang jadinya. Oke, kita langsung lanjut ke soalnya aja ya. Di sini ada contoh soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Sukses jual barang dagang kepada toko maju. Barang yang dijual sebanyak 120 unit. Harga per barangnya itu 230.000. Terus juga ada HPP, harga pokok penjualan sebesar 110. Nah, di sini diminta untuk membuat jurnal penjualan tunai dengan sistem periodik dan perpetual. Oke, kita buat dulu yang sistem periodiknya. Periodik. Nah, di sini. Nah, di sini kita lihat pada tanggal 1 Januari jual barang dagang ke toko ke toko maju ya. Toko maju yang dijual ada 110, harganya per barang ada 230.000. Nah, ini penjualannya secara tunai ya. Kalau penjualan secara tunai berarti kan kita mendapat uang. Kan? Kalau mendapat uang berarti kayak biasanya kas di debit sama penjualan di kredit. Kasnya berapa? Kasnya berarti ini kalikan aja 120 dikali dengan nih harga jual ada 27.600.000. Nah, penjualannya berapa? Penjualannya juga sama. Ini saya anggap kalian tuh udah bisa semua ya ini, karena ini dari kelas 1 sampai 3. Kelas 3 ini diulang-ulang kayak gini. Ini yang periodik. Terus kita buat yang perpetual. Nah, perpetual di sini tadi kan penjualan dicatat sebagai persediaan barang jadi. Jadi pencatatannya nanti ada dua jurnal ya. Yang pertama itu kita buat nih jurnal penjualannya dulu. Kas. Jadi sama kas sama penjualan. Nilainya sama. Nih 27.600. Ini yang perpetual jurnal yang pertama. Terus untuk jurnal yang kedua kita buat jurnal kita buat persediaan
persediaan barang jadinya ya. Jurnalnya gimana? Jurnalnya HPP. HPP ini di sini ini ya. Enggak 110 ya. Tapi untuk menghitung HPP di sini itu nilai nominal HPP dikali dengan nih barang yang dijual 120. Ada 13.200.000. Terus di sini kreditnya apa? Kreditnya persediaan barang jadi. Sebesar berapa? Sama. Gini. Nah, jadi gini. Kalau yang periodik kita buat jurnalnya seperti biasa. Oke, hanya akun kas sama penjualan. Kalau yang perpetual itu nanti kita buat 2 jurnal. Yang pertama buat jurnal umum sama kayak jurnal periodik. Terus yang kedua kita buat jurnal persediaan barang jadi. Nah, untuk menghitung HPP-nya ini dapat 13.200.000 itu dari nominal HPP ini dikali dengan jumlah barang yang dijual. Jadinya seperti ini. Tuh. Sampai di sini ada yang ditanyain? Oke, kalau nggak ada, kita langsung pindah ke jurnal penerimaan kas nih. Jadi di sini PT-nya apa? Tadi kan PT Sukses, ya kan? Terus ini di sini jurnal penerimaan kas, ini per berapa? Per 31 Januari. Kolom penerimaan kas itu ada tanggal, keterangan, ref, terus debitnya itu ada kas sama potongan penjualan. Kreditnya di sini ada piutang dagang. Terus ada penjualan, ada serba-serbi, nama akun, ref sama jumlah. Oke, kita langsung pindah aja, kita masukin ke kolom. Ini tadi tanggal 1 Januari ya. Di sini 1 Januari. 1 Januari, keterangannya apa? Penjualan tunai. Oke, kita penjualan tunai. Terus di sini kasnya berapa nih? Kas ada 27.600.000, tinggal kita copy aja. Kalau kalian mengerjakannya melalui Excel itu gampang, nanti tinggal kalian copy. Potongan penjualan, kan gak ada potongan penjualan. Terus kita kita masuk ke penjualan. Penjualannya berapa tadi? Penjualannya juga sama gini. Nah, kita jumlah. Jadi debit sama kredit ini selalu sama. Oke, jadi jumlahnya sama nih. Kita beri warna ya, merah. Kita beri warna merah. Nah, gini. Itu untuk pembuatan jurnal penerimaan kas. Oke. Sorry, ini tanggal 1 bulan 1. Terus lagi, ini ada lagi, ada contoh lagi. Kalian coba lihat, ada berapa nih? 2, 4, 5. Ada 5 transaksi di PT Maharani. Jadi PT Maharani selama bulan Oktober tahun 2019 ini melakukan 5 transaksi. Yang pertama ini di tanggal 21 ya. Di sini tanggal 21. Tanggal 21 keterangannya apa ini? Penerima piutang. Jadi kalian harus menganalisis dulu nih. Menganalisis per transaksi. Apakah transaksi ini masuk penerimaan atau masuk ke pengeluaran kas, atau masuk ke penjualan, atau masuk ke pembelian. Jadi kalian analisis transaksinya satu persatu. Ini berhubung
kita membahas penerimaan kas, jadi transaksinya ini udah otomatis ke penerimaan kas, jadi masuk semua ya. Ini kita besarin bentar, kita tanggal 21 PT Maharani menerima piutang dari toko maju sebesar 2 juta. Berarti ini keterangannya penerimaan piutang. Oke. Nah, ini masuk ke dalam mana aja nih? Penerimaan piutang tadi masuknya ke mana? Penerimaan piutang. Kalau penerimaan piutang berarti itu kan otomatis kasnya masuk sebesar berapa nih? Sebesar 2 juta. Terus sama piutang dagangnya berarti 2 juta. Sama kan? Terus transaksi tanggal 25. Ini PT Maharani menerima pendapatan sewa sebesar 4.500.000. Ini pendapatan sewa. Oke, jadi untuk pendapatan sewa, akunnya masuknya kemana kira-kira? Di pendapatan sewa. Ayo, akunnya di mana? Pendapatan sewa. Kas otomatis ya kan? 4.500.000. Terus yang satu mana? Masuk ke mana? Piutang dagang kah? Ke penjualan kah? Ke ini akun serba-serbi? Di sini masuknya serba-serbi pendapatan. Sebanyak berapa nih? Sebanyak tadi berapa tadi? 4.500.000 seperti itu. Oke. Terus transaksi yang selanjutnya itu tanggal 28. Ini apa? PT Maharani menerima pelunasan piutang karyawan sebesar 6.500.000. Berarti pelunasan piutang, keterangannya pelunasan piutang. Kas masuk lagi berapa? 6.500.000. Oke, 6.500.000. Terus kemana? Kreditnya apa? Kreditnya juga piutang dagang sebesar segini. Nih. Terus lagi tanggal berapa lagi nih? Tanggal 29 Oktober 2019 PT Maharani dijual secara tunai tas sebanyak 10 unit dengan harga per unit 275 dengan PPN 10%. Jadi di sini keterangannya jual tunai. Nah, kita hitung dulu nih di penjualannya berapa kira-kira? Penjualannya sama dengan tadi berapa? 10 dikali 275 sama dengan 10 kali 275. Nah,
Ini ada segini. Terus kena PPN sebesar 10%. Oke, jadi ada PPN sebesar 10%. Kita masuknya kemana? Masuknya ke sini, serba-serbi. PPN keluar 10%. Nominalnya berapa? Nominalnya itu 10% dari penjualan. 10 bagi 100 dikali dengan penjualannya tadi berapa? Ini. Penjualannya ada 2.750.000 ya. Nah, jadi potongannya segini. Ada potongannya itu sebesar 275.000. Nah, jadi kasnya berapa? Kasnya tinggal tambahin aja di mana penjualan, terus ditambah dengan nih PPN ada 3.025.000. Tuh untuk transaksi di nomor tanggal 29. Terus tanggal 30 nih diterima setoran modal dan milik dari pemilik. Terima setoran. Oke, jadi terima setoran. Masuknya kemana? Jelas ke kas, soalnya kan penerimaan kas. Berapa nih? 10 juta. 10 juta ya. Terus dari mana? Sama akun apa? Sama di sini. Modal sebesar berapa? 10 juta juga. Jadi kalau akunnya itu tidak ada di kolom-kolom ini, kalian masukin ke nama akun sini ya. Tuh. Kalian tulis. Kan di sini misal nih pendapatan kan di sini nggak ada, adanya kan cuma kas, potongan penjualan, piutang dagang, penjualan. Nah kan nggak ada pendapatan. Nah kalian tulis di sini pendapatan. Terus PPN keluar kan nggak ada nih bagian kolom PPN keluar, kalian tulis di sini. Terus modal juga nggak ada kan di kolom ini, terus kalian tulis di sini gitu. Oke, kalau nggak udah ya transaksinya itu kan cuma sampai tanggal 30. Oke, terus kita jumlah sorry salah. Gini kita kasih warna dulu ya, kita kasih warna merah. Terus di sini kita jumlah lagi. Oke, kita kasih warna merah lagi. Di sini juga kita jumlah. Terus ini juga kita jumlah. Terus kita kasih merah-merah dulu ya. Merah, ini mana merah? Oke, di sini kan kasnya debitnya totalnya ada 26 juta. Ada 26 juta ya. 26.025.000. Ini ada nggak kreditnya totalnya segitu? Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah mana lagi nih. Oh ternyata sama.
Nah, ini balance. Jadi seumpama kalau ininya tidak balance, kalian perhatikan kalian koreksi lagi gitu ya. Tuh sih kayak gitu tuh pencatatannya. Oke, jadi saya ulangin lagi ya. Kalau kita membuat jurnal penjualan secara tunai itu nanti bisa digunakan dua sistem, yaitu periodik sama perpetual. Kalau yang periodik itu pencatatannya itu jurnal pencatatannya itu tidak termasuk persediaan barang jadi. Tapi kalau perpetual itu penjualannya dicatat sebagai persediaan barang jadi. Penjurnalannya ada dua, jurnal umum biasa sama jurnal persediaan barang jadi. Jurnalnya HPP sama persediaan barang jadi. Nah, nominal HPP ini itu dicari atau didapat dari HPP dikali dengan ini jumlah barang yang dijual. Terus untuk masukin jurnalnya juga sama, kita tinggal masukin aja penjualan tunai kas sekian, terus penjualan sekian. Nah, kita jumlah debit sama kredit harus sama. Terus ini contoh yang kedua, ini transaksinya ada 5 transaksi. Yang di sini pelunasan piutang, berarti kan kas masuk, terus piutang dagangnya kan dikredit, jadi segini 2 juta. Terus PT Maharani menerima pendapatan sewa berarti kas masuk sama pendapatan sebesar segini. Sorry, ini di bawahnya ya, bukan di atas. Ini di bawahnya lagi, di sini pendapatan. Terus di sini 4.500.000. Bukan di sini. Nah. Kok salah ya? Berarti di sini itu 4.500.000. Oke, gitu. Terus yang transaksi tanggal 28 menerima pelunasan piutang karyawan sebesar 6.500.000. Menerima pelunasan piutang berarti kasnya di debit, terus piutangnya di kredit. Terus nih dijual secara tunai tas banyak 10 unit dengan harga 275 dan PPN 10%. Jadi kasnya ini itu diterima dari mana? Dari penjualan ditambah dengan PPN. Penjualannya tadi yang dijual berapa dikali dengan harga per unit. Terus PPN-nya diperoleh dari mana? PPN-nya persentase dari penjualan nih. Terus di sini ditulis PPN keluar gini. Nah, ini kasnya jadi nih penjualan ditambah PPN gitu. Terus untuk transaksi yang selanjutnya tanggal 30 diterima setoran modal dari pemilik sebesar 10 juta. Diterima setoran berarti kan kasnya masuk. Nah, ini terus sama modal nih jadi segini. Nah, kalau udah debit sama kredit ini harus sama. Seperti itu. Untuk lebih lanjutnya agar kalian ini memahami, kalau mendengarkan kan mungkin cuma bingung ya. Tuh coba kalian pahami, terus kalian kerjakan evaluasinya. Nanti evaluasinya saya kirim di Google Class. Oke. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jadi kita hari ini belajar tentang jurnal penerimaan kas. Jangan lupa kalau kalian membuat jurnal dikasih judulnya dulu ya. Yang pertama itu kita buat nih nama PT-nya, terus ini nanti jurnal apa yang mau kita buat, terus ini per periode. Di kelas 11 itu ada yang nulis tuh, mungkin karena lupa, karena kebanyakan libur kali ya, itu malah jurnalnya apa dulu yang dibuat, terus nama PT baru per periode. Itu salah. Yang benar nama PT dulu, terus
jurnal apa yang mau kita buat. Yang terakhir ini per periodenya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Selamat belajar. Kalau nggak bisa boleh tanya ke saya. Oke, selamat siang.